Sebelumnya saya mau nanya ini mas, Apa tuh? tahu nggak sama ini ideologi fasisme itu sendiri? Ideologi fasisme ya. Yang saya tahu sih fasisme itu yang Nazi-Nazi itu bukan sih? Nama saya Jovan Danielson Sergio, a.k.a. Gaga Muhammad. Umur saya 20 tahun, pekerjaan saya mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Eduardo El Javier Escobar, a.k.a. Jonathan Lovilio. Nama saya Zika Davana Prabaswara, umur saya 18 tahun. Kenalkan, nama saya Giovanni Clara. Perkenalkan, saya Ferdi Rizky Firmansyah dari kelas A2. Si boleh nyontek gak deh? Boleh ya? Boleh nyontek ya? Oke. Thank you, Mas. Fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Dan ada yang namanya neofasisme. Neofasisme itu adalah merupakan suatu gerakan baru dari ideologi fasisme itu sendiri, yang mana perkembangannya terlihat lebih mengikuti perkembangan zaman dibandingkan dengan fasisme pada masa Perang Dunia Kedua. Gerakan ini tetap meneruskan jiwa fasisme yang dulu pernah eksis. Jadi kalau menurut saya pribadi, fasisme tuh ya itu tadi kan, kayak mungkin ideologi yang terlalu mengedepankan apa ya? Jadi tuh dia rasis gitu nggak sih? Jadi kan kayak Hitler kan, sebagaimana kita tahu Hitler itu kan dia orangnya tuh kayak berpegang teguh banget sama kepercayaannya dia gitu kan. Jadi ya kurang lebih fasisme itu dia itu apa ya, getol lah sama pemikirannya yang sekarang gitu. Awal kemunculannya fasisme di Jerman itu pada tahun 1933 sampai 1945. Yang dibentuk atau yang membuat ideologi fasisme di Jerman itu adalah Adolf Hitler. Biasanya dikenal dengan nazisme. Tapi nazisme sama fasisme itu sama. Dan alasan kenapa ideologi fasisme ini dibentuk di Jerman karena masyarakat asli Jerman atau suku Arya itu berseteru dengan masyarakat Yahudi atau warga Yahudi. Nah, itu kayak merasa ditindas mungkin. Dan ada fun fact-nya dari Adolf Hitler waktu masih muda. Jadi waktu masih muda tuh Adolf Hitler bukan sempat sih, kayak menyatakan perasaannya terhadap wanita. Dan wanita itu menolak Adolf Hitler. Dan wanita itu adalah orang Yahudi, suku Yahudi gitu. Dan juga waktu masa muda Adolf Hitler itu kan melanjutkan yang namanya melanjutkan sekolah di jurusan kesenian. Mungkin dari dia galau gitu ya, biasa kan orang-orang galau tuh melampiaskan perasaannya, kesedihannya gitu kan. Nah, dia dengan lukisan gitu, lukisannya tuh bagus, dikasih ke dosennya tuh menolak lukisan dari Adolf Hitler itu, ditolak. Dan dosennya itu juga suku Yahudi. Saya memiliki teori konspirasi sih. Mungkin terjadinya peperangan antara suku Yahudi dan juga suku Arya dan terbentuknya ideologi fasisme itu gara-gara Hitler ditolak gitu. Ya kan? Bisa jadi kan? Karena ditolak tadi sakit hati, dia merasa sakit hati gitu karena suku asli Jerman kok dikucilkan sama ini suku lain gitu. Padahal kan mereka kayak ibarat kayak numpang gitu. Mungkin bahasa saya kasar, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Fasisme ini pertama kali munculnya di Italia ya, karena memang pasca Perang Dunia I, Italia ini dikategorikan sebagai negara pemenang perang. Tapi walaupun dikategorikan sebagai negara pemenang perang, Italia ini mengalami krisis ekonomi yang sangat parah di dalam negerinya. Pengangguran di mana-mana, para pekerja tidak dapat digaji, dan uang-uang dihamburkan karena memang tidak ada nilainya sama sekali. Dan karena itu muncullah kelompok ultranasionalis yang bernama Fasci di Azione Rivoluzionaria pada 23 Maret 1919 yang dipimpin oleh Benito Mussolini, mantan guru sejarawan dan wartawan. Dan untuk fasisme di Jerman ini dikarenakan oleh Partai Nazi. Partai Nazi ini diperintahkan oleh pemimpin yang bernama Adolf Hitler. Rakyatnya juga menyebutnya itu sebagai Führer.
Mein Führer. Ideologi fasisme yang diterapkan oleh Adolf Hitler ini yaitu mengunggulkan kaumnya, yaitu mengunggulkan kaum ras Arya, tetapi untuk kaum-kaum ras-ras yang lain itu masih di bawahnya, seperti kaum-kaum Romawi dan ras-ras Yahudi, sampai terjadinya genosida di kamp konsentrasi Auschwitz yang menewaskan 5 juta penduduk Yahudi, yang setara dengan senegara Selandia Baru. Dan ideologi fasisme Hitler ini menganggap bahwa musuh itu di mana-mana. Jerman ini menganggap bahwa kayak negara-negara tetangganya di Eropa itu seperti musuhnya. Sebelum negara-negara lain itu akan merebuti negaranya, disebut juga Adolf Hitler itu sebagai ultranasionalis. Makanya dia ngambil wilayah orang. Yang pertama dia kali menginvasi Polandia dan Prancis, dan seterusnya akhirnya akan menguasai dunia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keuntungan dan kekurangan ideologi fasisme. Keuntungan, yang pertama, sangat mengabdi kepada negaranya. Kedua, membuat bangsa atau negara sendiri menjadi lebih unggul. Ketiga, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem perekonomian. Mereka juga memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Mereka akan melakukan segala cara dan segala upaya untuk membuat mereka lebih unggul daripada yang lainnya. Untuk kekurangan, yang pertama, dalam memperoleh kekuasaan, hampir seluruhnya menggunakan kekerasan. Yang kedua, keunggulan ras tertentu menjadi alasan untuk melenyapkan ras lain. Yang ketiga, adanya pengingkaran derajat manusia. Yang keempat, adanya monopoli dan oligopoli dalam bidang ekonomi. Mereka juga melakukan pembantaian secara besar-besaran terhadap ras orang Yahudi, orang Roma, orang Polandia, rakyat sipil Soviet, penyandang disabilitas, dan orang kulit hitam. Salah satu cara mereka melakukan pembantaian adalah dengan memasukkan mereka ke dalam kamar gas. Mereka dimasukkan ke tempat tersebut dan dikunci di tempat itu. Lalu dari kamar tersebut akan keluar gas beracun yang akan dihirup oleh mereka dan membuat mereka meninggal di tempat itu. Pembantaian massal ini juga disebut dengan genosida, yaitu pembantaian massal secara besar-besaran terhadap suatu kaum atau ras. Kesimpulan dari hasil analisa dengan menggunakan landasan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fasisme itu lahirnya di Jerman gitu. Terus terjadi secara dua dimensi, yaitu adanya penindasan secara ekonomi, politik, dan kehidupan sosial terhadap rakyat Jerman sendiri oleh bangsa Yahudi. Kesimpulan cek kurang ya. Kesimpulan cek kurang masih kan si Hitler teh iyanya ditolaknya, pada ditolak ke orang Yahudi. Jadi pokoknya mah untuk cewek-cewek di luar sana jangan menolak laki-laki atau siapapun itu dengan tanpa pandang bulu gitu kan. Bisa wae si laki-lakinya sakit hati terus membahayakan banyak umat. Bahaya. Oke, itu ya. Hati-hati boy, siap.